100,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi, Heartliner. Jumpa lagi ya bersama Timo Ardante di kesempatan hari ini ya. Dan seperti biasa nih Heartliner, setiap hari Sabtu kita di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas tentunya seputar permasalahan keluarga, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap Sabtu Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Ya, kali ini kita akan mengangkat topik tentang pentingnya mengenali tipe kepribadian anak dan cara mengenali tipe kepribadian anaknya. Jangan sampai Anda tidak mengenali tipe kepribadian anak. Ataupun mungkin jangan-jangan Andanya sendiri pun nggak menyadari tipe kepribadian Anda. Enggak dong ya, karena kita sudah dewasa seharusnya sudah, bisa mengerti. Nah, untuk penjelasan, saat ini kita sudah bersama Ibu, Lolita Bangun, yang sudah bersama kita di sini. Dan untuk Anda, nanti yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda atau komentar Anda ke WhatsApp kita ke 0855 88510006 ya. Jadi Ibu Lolita Bangun saat ini terhubung melalui online Heartliner, jadi selain siaran kita bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihatnya langsung, saat ini sedang live streaming juga ya. Ya, kita akan segera menyapa Ibu Lolita. Halo, selamat pagi Ibu Lolita. Selamat pagi Pak Timo, Apa sehat kabarnya nih? selalu ya. Sehat selalu juga. Terima Baik, kasih. Ibu Lolita, kali ini kita akan membahas tentang tema pentingnya mengenali tipe kepribadian anak. Waduh, kenapa sih kita harus mengenali tipe kepribadian anak nih, Bu? Sepertinya penting sekali nih. Seperti apa, Bu? Iya, betul Pak Timo. Kita sebagai orang tua tentu ingin meningkatkan level kita ya dari setiap saat ya, dari saat ini ke saat berikutnya kita ingin meningkatkan kemampuan. Dan setiap kemampuan level yang baru itu membutuhkan versi yang baru dari diri kita. Itu kata Leonardo DiCaprio. Tahu ya Pak ya? Dia Mhm. punya quotation katakan, every next level of your life demand a different version of you. Jadi kita penting mengenali ini merupakan salah satu hal untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai orang tua. Karena tidak jarang dalam kehidupan kita menjalani peran sebagai ibu dan ayah, sering Mhm. terjadi miskomunikasi. Sehingga Oh, terjadi suasana yang nggak enak, atau bahkan sampai terjadi konflik antara orang tua dan anak. Terutama kalau anak sudah menjelang remaja, remaja awal dari 10 tahun ke atas seperti itu ya, apalagi sudah 13, sudah terjadi perubahan hormon. Jadi konflik ini bisa saja dihindari atau dikurangi sebenarnya apabila kita punya kesadaran lebih tinggi mengenai tipe kepribadian kita dan tipe kepribadian anak kita. Seperti yang Pak Timo bilang tadi, kita pun perlu mengenali tipe kepribadian kita juga. Bisa mhm, saja kita belum aware tentang kepribadian kita. mhm. Nah, Gitu, Pak. ketika berbicara kali ini kita akan membahas tentang, tipe kepribadian anak. Nah, berarti kan namanya tipe berarti ada jenisnya nih, ada macam-macamnya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bu? Seperti apa nih tipe-tipe kepribadian anak? Iya, tipe kepribadian itu ada banyak sekali macamnya yang dipelajari secara teori ya. Bahkan sudah ada dari 2.500 tahun yang lalu oleh Oh, Heraklitus yang berupa koleris, sanguin, flegmatis maupun mmm, melankolis, itu 4 jenis. Dan itu yang sangat populer, banyak orang tahu. Dan di dalam diri kita sebetulnya ada empat-empatnya, hanya berbeda kadar-kadarnya, yang mana yang dominan atau primer dan mana yang sekunder. Selain itu ada juga tipe DISC, itu mirip, penggolongannya berbeda sedikit, dia disebutkan dominance atau dominan bahasa Indonesianya, influence, I itu influence, itu, artinya terbuka, kita bahasa Indonesia kan sebagai terbuka. Kemudian yang ketiga steadiness, steadiness itu S atau stable, kita Indonesia kan sebagai kalem. Dan tipe yang keempat itu C atau compliance atau conscientiousness, atau bahasa Indonesianya kita sebut saja pemikir. mhm, Kemudian ada lagi foto karakter yang merah, kuning, hijau, ungu, dan dengan foto karakter ini bahkan bisa diperoleh angka-angkanya sehingga kita bisa melihat pada waktu seorang anak itu dalam tekanan dia menjadi bersikap seperti apa,
pada waktu dia bertemu orang baru dia bersikap seperti apa, dan pada waktu dia sedang sendirian dia bersikap seperti apa, apanya yang berubah seperti itu. Ada lagi MBTI. MBTI ini sangat banyak digunakan terutama di Amerika untuk penerimaan karyawan ya, tes personality itu ada 16 tipenya. Hmm. Nah, itu bisa juga kita bahas sedikit nanti ya, tapi tidak secara mendalam. Hmm. Ya, Iya. yang mungkin kita akan lebih jauh bahas malam ini mungkin yang dari Heraklitus itu ya, yang 4 tadi, yang lebih Oh, sederhana. koleris, sanguin, plekmatis, melankolis. Betul, Ya. betul. Disebut tadi ada itu jadi Heraclitus dan juga Hah? DISC gitu ya. Foto karakter itu Mhm, sebenarnya hanya cara saja, untuk mengetahui atau mhm. memang berbeda mereka, Bu? Ada berbeda, seperti di ISC ada berbentuk diagramnya. Hmm. Nanti yang berbentuk seperti ini atau bagaimana ya, jadi Itu nanti biasanya kalau kelihatan misalnya mana cari yang di kerjaan tuh atas, entar mana ada tes di IC ini, Bu? SC bisa. Ada MBTI juga, MBTI ini diciptakan oleh Myers-Briggs, itu ada sekitar ya banyak sekali ya Mhm. penggunanya di Amerika seperti itu. Jadi untuk menetapkan posisinya dia cocoknya job profile-nya di mana. Jadi mau diposting di posisi apa. Misalnya Mhm. untuk orang yang mau menjadi chef, bagusnya angka berapa gitu ya. Mhm. Untuk misalnya di foto karakter itu angka kombinasi merah berapa. Karena dia harus teliti, nggak boleh pelit dengan bumbu-bumbu seperti itu ya. Kalau orangnya terlalu perhitungan sama bumbu bisa makanan nggak enak seperti itu. Cocoknya jadi accounting, Bu, kalau misalkan Betul, bendahara seperti itu ya. Iya. ya, dan kali ini kita akan membahas khususnya untuk Heraklitus ini ya, kepribadian tentang koleris, sanguin, plekmatis, melankolis nih. Kita sering banget ini dengar Mhm, 4 istilah ini ya. mhm, Mungkin mhm, bisa mhm. dijelaskan masing-masing, katanya contohnya nih, saya pernah baca katanya contohnya gini, kalau misalkan, apa sih bedanya 4 itu secara singkat bisa dijelaskan katanya kalau misalkan ada sebuah kebakaran, kalau Mhm, misalkan koleris itu dia akan, "Wah, ayo cepet cepet kita ambil air yuk," gitu. Kalau mhm. misalkan sanguin teriak-teriak aja, "Wah, kebakaran kebakaran kebakaran." Kemudian kalau misalkan yang, flekmatis, "Ah, baru ruang tamu." Dan yang melankolis bukannya, nyari air ataupun nyari apa, cuma nangis aja. Apakah seperti itu, Bu? Bener nggak sih? Iya, iya. Jadi dalam pengambilan keputusan, preferensinya itu, berbeda sekali, seperti itu, memang betul, Pak. Mhm. Heeh. Jadi kalau kita sebagai orang tua, mengenali anak kita, kita bisa melakukan adaptasi, penyesuaian kepada pribadinya yang tadi. Kalau dia memang udah langsung ngambil air, kita nggak usah desak-desak dia lagi untuk perintah-perintah Mmm. untuk melakukan itu, seperti itu. Karena kita tahu dia memang senang memecahkan masalah, dia senang tantangan, dia pasti melakukan, seperti Mhm. itu. Jadi kalau dia koleris itu, memang orangnya senang sekali untuk, mmm bersaing juga ya, dia senang memimpin seperti itu ya, dan dia fokusnya ke tugas. Sama juga dengan, orang yang melankolis atau pemikir itu dia juga fokusnya ke tugas, gitu. Mhm. Jadi kalau kita punya anak yang kombinasinya koleris melankolis, ya orang tua biasanya akan gampang untuk sekolahnya. Kemungkinan mereka akan ranking tanpa perlu Iya. dipecut seperti itu. Jadi mereka memang, mempunyai sifat dominan, mempunyai sifat ingin ingin menang, ingin melaksanakan semua sesuai dengan aturan. Jadi untuk sistem sekolah yang seperti ada di Indonesia itu memang, cocok sekali ya, sekolah pada umumnya seperti itu. Jadi tugas harus tepat waktu, pasti dikumpulin, kayak gitu. Oh. Nah, jadi itu tipe yang pertama, tipe anak dominan. Tipe yang kedua adalah tipe, yang, kuning atau yang sanguin, yang terbuka, dia fokus kepada orang. Dia orangnya ramah, Mmm. menyenangkan, senang banyak bicara. Jadi dia itu senang tampil, senang mendapat perhatian. Eee, Kalau ada pesta ya dia yang bikin rame, seperti itu. Jadi Mmm. mereka ini cocok untuk menjadi MC, cocok untuk public speaking, gitu, juga cocok untuk marketing, seperti itu ya. Meskipun ada banyak faktor lain untuk menjadikan karir itu, banyak faktor lain yang tidak hanya dari, natural temperament ini. Ini kan temperamen alami, Mhm yang mhm. namanya, tipe kepribadian. Ada banyak faktor lagi yang mempengaruhi.
Nah, tipe yang pertama tadi, dominan itu atau merah itu atau koleris, itu kita, andaikan dia itu seperti kalau dalam, dunia perbinatangan ya, kalau bisa digambarkan mungkin Pak Timo bisa tebak itu. Apa nih? Dia, sejenis burung, burung apa itu? Dia tidak terlalu perlu banyak teman dan dia, senang mencari solusi, senang tantangan, Burung apa ya? apa ya, hampir selalu benar, seperti Emprit, itu. Bu, burung emprit. Emprit dia Burung apa? suka Burung rame-rame, Pak. Dia kalau ini nggak ada teman, sendirian juga dia nggak apa-apa. Dia dia, terbang di atas badai lah, seperti itu, gitu oh, ya. Raja Wali, Bu. Iya, seperti itulah kira-kira ya, supaya kita gampang mengingatnya, gitu ya. Jadi Mmm, mereka nggak perlu terlalu kita suruh-suruh baru mereka mengerjakan, tenang aja, mereka pasti tahu mengerjakan mhm mhm. tugasnya. Jadi kalau kita desak ya, dia bisa nggak suka gitu. Ya dia tegas gitu orangnya. Jadi Mmm, mhm. dengan kita mengenali, oh iya anak saya udah memang koleris kok gitu ya, dan dia mungkin kalau misalnya kalau dengan foto karakter tuh lebih jelas. Kalau kolerisnya nggak dominan, misalnya angkanya 4 gitu ya, ya atau 3 gitu ya, mungkin ya perlu sekali-sekali diingetin aja kayak gitu. Mhm mhm. Baru yang kedua tadi tipe yang kuning, yang, influence atau yang sanguin itu, kita umpamakan sebagai burung apa, Pak, yang suka mendapat perhatian? Dia memang selalu, kebanyakannya rapi ya, dia memperhatikan penampilan, seperti itu. Burung, apa ya, burung merpati? Burung merpati. Ada yang suka ngembangkan sayapnya itu cantik Oh, sekali ya, burung seperti merak, ya, burung merak, Pak, ya seperti itu. Jadi, burung cendrawasih. Burung raja wali, burung merak. Jadi kalau burung raja wali atau yang merah ini, atau yang dominan, kita intinya dia mau how to get things done. Mmm, Dia mau menyelesaikan pekerjaan, dia fokus kepada tugas. Dia nggak suka muter-muter, ngomong panjang-panjang. Apa sebenarnya? Ya pokoknya langsung ke to the point aja. mhm mhm mhm. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang, tipe kedua tadi, dia how to get attention. Jadi kalau anak kita misalnya memang suka, dia suka kita lihat perhatikan, dia suka ngomong banyak, dia suka, tampil seperti itu, ya berarti dia memang, senang mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu kita harus lebih ramah, lebih banyak bercerita, lebih pendekatan Mmm, personal kepada mhm dia, seperti itu. Dan karena dia fokus orang, kadang-kadang dia lupa tugas. Jadi kalau punya anak sanguin, ya kita harus lebih sering-sering mhm, checking, gitu. iya, Bagaimana udah sampai mana PR-nya, tugas yang ini kapan deadline-nya, karena dia, kurang bisa schedule seperti itu, karena dia lebih fokus ke orang bukan ke tugas. Oleh karena itu kita bantu mungkin sebagai orang tua, ayo kita pasang kalender di mhm. HP-nya atau HP kita supaya mengingatkan, ada alarm supaya bisa tahu kapan deadline, seperti itu. Iya, tapi terkadang kan orang tua sendiri gitu punya pemikiran Mhm. sendiri, "Kok kok anakku malah males amat sih?" Sedangkan hidup itu harus rajin, tapi anakku nih kayaknya males, ketika disuruh, ya males, pengennya disuruh-suruh aja, kenapa nggak punya inisiatif sendiri sih gitu. Itu karena berdasarkan dari, karakter itu? Kemungkinan dia flekmatis, Oh, kemungkinan. Kalau anak yang harus banyak disuruh-suruh, mhm. kemungkinan dia flekmatis. Cuman bukan berarti anak flekmatis nggak bisa jadi pemimpin. Banyak anak flekmatis yang berprestasi. Banyak anak flekmatis yang memimpin perusahaan yang, diminta orang tuanya ya, jadi orang tuanya melengsarkanlah perusahaannya disuruh sama anaknya, ternyata anaknya ini flekmatis. Jadi mau nggak mau dia jadi bisa. Mmm, Itulah gunanya kita mempelajari ini, jadi dengan begini kita bisa melihat bahwa memang, kepribadian kita itu memang tetap, tapi kita bisa personality plus. Kita bisa personal. melakukan adaptasi, kita bisa meningkatkan karakter karena brain plasticity kita, kita bisa, menambahin yang ini perlu ditambahin, yang ini perlu dikurangin. Jadi dari sini kita bisa melihat mana yang menjadi penghambat kepada kesuksesan anak kita dari kepribadian dia, Oh, mana yang menjadi supporting atau mendukung mhm mendukung kesuksesan dia, baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu, mhm dalam mhm. pergaulan, kemudian karir nantinya, seperti begitu. Nah,
Berarti ini kepribadian ini, bukan menjadi faktor yang paling utama kesuksesan seseorang. Banyak variabel Banyak banyak variabel variabel, tapi ini banyak juga variabel. ini menjadi benang merah, bagaimana seseorang ini bisa, lebih mungkin lebih memudahkan untuk, mendapatkan goal-nya atau tercapai kesuksesannya, mungkin seperti itu, Bu? Ini adalah salah satu variabel faktor Mhm yang bisa kita pakai gunakan untuk ya mencapai goals kita, kita kenalin. Oke, misalnya saya mau menjadi chef tadi ya, mhm. tapi saya orangnya senang, mendapat perhatian, ya. Jadi saya orang sanguin misalnya, senang mendapat perhatian, senang bicara, tapi saya kalau di dapur kan Nggak bakalan banyak ngomong. nggak bakalan ketemu orang. Kita hanya di belakang layar. Mhm mhm. Kalau mau ketemu orang ya berarti yang bagian waiter, waitress, Mhm kasir gitu kalau di restoran. mhm. Atau memang yang marketing, atau memang yang, yang melobi gitu ya, atau motivator seperti itu. Guru, dia akan bertemu dengan orang dan mendapat perhatian gitu ya. Jadi, oh berarti kepribadian saya kalau mau jadi chef saya harus meningkatkan kemampuan saya untuk bisa di belakang layar seperti flegmatis. Oleh karena itu, akan baik kalau dia lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang di belakang layar, Mmm, untuk membuat kepribadiannya bisa adaptasi terhadap pekerjaan chef itu. nah, Tapi kalau dia memang membutuhkan untuk ketemu orang, itu akan membuat dia kurang engage ya, kurang klop gitu ya. Kayak ibaratnya main Lego atau apa tuh balok-balok bentuknya bintang kita masukin bentuk segitiga yang nggak pas seperti itu. Jadi kita bisa gunakan ini untuk melihat kita sebenarnya cocoknya, senangnya, bahagianya, happy-nya mhm. pada waktu kita bekerja sebagai apa dengan kepribadian kita, kayak gitu. Happy-nya seperti apa? Tapi Mhm, terkadang, kita juga belum mengetahui nih, ketika kita mhm. tidak mengetahui, karakter kita atau kepribadian kita seperti apa gitu. Nah, tentu ketika kita tidak mengetahui tipe-tipe kepribadian, ada dampak yang bisa terjadi di kemudian hari. Iya Nah, seperti iya apa jangan dijelaskan, Bu, ya. iya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi untuk, menjelaskan tentang dampaknya nih. Mhm. Kenapa kita sih harus, mempelajari tipe kepribadian. Baik, Bu, nanti kita akan kembali lagi. Ya, Heartliner, Anda jangan kemana mana, tetap stay tune di Heartline FM karena setelah ini kita akan segera kembali dan bagi Anda yang bertanya langsung saja di 0855 885 1006 setelah yang satu ini.